Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, rekan-rekan sekalian, pagi ini atau hari ini saya mau berbagi tentang cara atau melengkapi usaha ya. Jadi ini momennya kan lagi kenaikan kelas ya, kelulusan ya, terus daftar sekolahan baru. Jadi yang mendaftar ini ya dari PAUD, TK, terus dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi juga sedang melakukan pendaftaran. Jadi ini momen ini dari bulan Juni, Juli, bahkan mungkin nanti sampai ada di bulan Agustus karena universitas itu sampai di bulan Agustus. Jadi yang mau saya sampaikan ke kalian itu tentang membuka usaha di bidang jasa cetak foto. Jadi mungkin kalian yang sebelumnya sudah mempunyai usaha fotokopi, jasa ngeprint, perlu dilengkapi dengan cetak foto sekalian. Jadi sekalian istilahnya ya sekalian berdarah-darah lah. Jadi sudah ada, tinggal dilengkapi lagi biar tambah rame, tambah cuan. Karena cetak foto ini bisa dibilang modalnya kecil, untungnya besar. Jadi kalian kalau bisa bayangkan satu kertas A4 atau F4 itu kalau untuk cetak pas foto itu sudah jadi berapa ya. Terus harga per lembar pas foto itu ya sudah berapa, minimal 1.000 lah satu lembar. Kalau satu F4 itu dicetakin foto sudah berapa lembar untuk ukuran 3x4, 4x6, 2x3 itu sudah dapat berapa banyak. Tapi saya akan kasih tahu kalian alat-alat apa yang saya gunakan untuk usaha cetak foto ya. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang kameranya ya. Jadi kamera ini nggak perlu yang bagus-bagus sebenarnya. Tapi kalau di daerah-daerah pelosok bisa juga sih pakai kamera HP, tergantung kalian mau menjualnya seperti apa. Tapi kalau saya pribadi saya gunakan kamera DSLR seperti ini. Ya, kamera DSLR ini bukan barang baru ya. Ini saya belinya sudah dari tahun 2011. Ya, ini D7000. Ini aja sudah hancur-hancuran, dia punya nomor serinya ya, atau seri produknya ini sudah hancur-hancuran, tapi ini hasilnya masih jos ya. Jadi kalau kalian butuh atau mau buka, jadi nggak perlu pakai kamera yang mahal-mahal ya. Ini D3200 ya. Ini bekas-bekasnya ya paling di harga 1-2 jutaan itu sudah dapat ya. Jadi yang pertama itu kamera DSLR yang paling utama ya. Jadi kalian harus punya ini. Untuk lensanya pakai lensa standar aja seperti ini, bawaan dari kamera. Atau kalau kalian mau hasil yang lebih jos lagi, yang lebih bersih, yang bisa menjual, tentu pakai kamera yang lensanya lensa bisa dibilang modifikasi ya. Jadi lensanya itu bukan lensa bawaan, tapi sudah lensa tambahan ya untuk kebutuhan foto tertentu. Jadi hasilnya lebih bersih, terus diafragmanya lebih rendah. Itu nggak usah dibahas ya, yang penting ada kamera aja sudah cukup. Nah, dari kamera itu kalau misalkan kita mau mengandalkan pencahayaan dari kamera juga bisa. Kalau kita mau buat lampu atau lightingnya juga, atau lampu flashnya juga kita mau lebih bersih lagi hasilnya, kita bisa tambahkan dengan lampu studio. Jadi lampu flash yang besar ya, yang menggunakan softbox. Jadi nah kalau punya saya seperti itu ya. Nah, jadi lampu lighting itu di pasaran banyak, yang murah-murah juga ada. Jangan lupa kita beli trigger ya. Triggernya jangan lupa. Ini yang dual channel, tapi yang saya pakai cuma satu channel saja. Jangan lupa ditambahin trigger ya. Jadi kamera, lighting, terus tambah trigger. Nah, kemudian selanjutnya yaitu aplikasi Photoshop. Jadi jangan lupa aplikasi Photoshop. Jadi aplikasi Photoshop ini untuk menyeting warna biar enak dilihat pada saat dicetak ya.
nggak terlalu gelap, nggak terlalu merah, nggak terlalu biru, pokoknya enak dilihat, warna kulit seperti kulit asli ya, jangan ke kuning-kuningan atau mungkin salah dari pada saat kita salah setting white balance mungkin di kameranya, kita bisa perbaiki di aplikasi Photoshop. Photoshop ini juga saya biasa gunakan untuk cropping, biasa juga saya gunakan untuk ganti background, kasih bersih wajah dan lain-lain. Jadi kita bisa pakai itu, aplikasi Photoshop. Nah, selanjutnya itu alat cetaknya. Saya menggunakan printer seperti ini ya, tapi yang saya gunakan tuh Epson L3110. Nah, tapi ada tapinya, kita harus menggunakan tinta khusus. Jadi supaya hasil fotonya itu tidak pudar, tidak gampang istilahnya kalau kena air blowboard ya, itu kita mesti ganti pakai tinta art paper, karena kalau kita pakai tinta bawaan printer, tinta day, itu beberapa hari setelah cetak printer hasil fotonya itu, hasil cetakan fotonya itu akan kabur ya, akan kabur. Jadi saya sarankan menggunakan tinta day atau pigment ya, tinta day atau pigment. Oke, yang selanjutnya, karena kita melayani cetak melayani jasa foto setengah badan ya, tentu kita harus memiliki background. Nah, kalau backgroundnya itu tidak perlu yang bagus-bagus. Contohnya misalkan kalau kita kedatangan orang mau nyetak atau mau foto dengan background warna merah, tentu kita pakai kain warna merah saja. Jadi pakai kain yang murah-murah merah ya. Yang penting kainnya tidak mengkilat ya, supaya kalau terkena cahaya flash itu tidak mengkilap. Nah, jadi pakai kain murah saja, yang penting warnanya merah itu bisa ya. Nanti kita tinggal rapikan di Photoshop. Nah, nanti di Photoshopnya itu kita bisa ganti dengan background warna merah ala Photoshop. Jadi nanti warna merahnya jadi lebih tebal, lebih jelas, lebih bersih ya. Jadi background itu hanya membantu untuk proses pengeditan background pada Photoshop. Nah, sama kalau untuk yang warna kuning, warna biru, itu juga kita menggunakan kain biasa saja, kain apa saja sih, yang penting warnanya tidak mengkilat. Dan selanjutnya yang kita perlukan yaitu kaset CD ya, kaset CD. Jadi kaset CD ini kita perlukan, ini juga murah saja. Ini modalnya kalau nggak salah 3 ribuan per keping. Jadi kita mesti beli yang satu bal langsung banyak seperti ini ya, satu bal seperti ini. Nah, itu kita harus menyiapkan itu, karena satu paket biasanya kita harus memberikan file dari foto kita yang bisa digunakan sama pihak konsumen jika ingin mencetak di kemudian hari. Jadi itu bahan-bahan yang biasa saya gunakan ya. Nah, adapun harga itu kalian bisa tentukan sendiri di sekeliling kalian ya. Jadi harga itu usahakan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, karena dari kamera terus komputer itu juga membutuhkan maintenance. Apalagi printer ya, printer juga membutuhkan maintenance karena printernya itu menggunakan tinta art paper, jadi perlu maintenance juga. Jadi kalau kita memberi harga, otomatis kita harus memasukkan juga biaya-biaya maintenance itu ya, jika di kemudian hari terjadi kerusakan. Jadi biaya itu kita sudah ada untuk mempersiapkan kejadian-kejadian hal-hal yang bersifat maintenance. Ya, yang hampir terlewatkan ini kertas foto. Jadi kertas foto itu sangat perlu ya, kertas foto. Jadi di pasaran ada kertas foto ya, ada yang bertekstur, ada yang glossy. Nah, jadi itu tergantung kebutuhan ya. Yang saya gunakan ini yang bertekstur. Ini dari Foyu. Jadi nanti mungkin kalau kalian mau tanya-tanya tentang tempat saya beli kertas fotonya, itu nanti saya akan dibahas di video lain, atau saya akan bahas melalui komen WA ataupun inbox. Oke, jadi kertas foto ini juga murah. Kertas foto begini ini saya dapat di harga 100 ribuan, sekitar 100 ribu lah, 110 apa 115. Ini ukuran A3 plus, jadi saya mesti motong, dan itu memang jatuhnya murah sekali dengan kualitas yang luar biasa. Jadi
Ya, itu saja sih yang dapat saya bagikan. Jika kalian punya pertanyaan, punya unek-unek yang mau ditanyakan, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke yang lain biar jauh lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.